Halo, selamat datang teman-teman. Selamat datang di channel NTZ TV bersama saya dengan Antos. Kali ini saya akan berbagi tips untuk membuat listrik cadangan di rumah atau genset silent di rumah. Sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya membuat cadangan listrik di rumah. Jadi sewaktu-waktu kita nanti listrik PLN kita padam, kita masih punya cadangan listrik di rumah. Langsung saja ya teman-teman, cek videonya. Jangan lupa like and subscribe videonya supaya teman-teman bisa mendapatkan update ketika saya membagikan video-video terbaru yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk membuat listrik cadangan di rumah, kali ini saya menggunakan alat-alat yang bisa kita temui, kita dapatkan di toko-toko online. Ini alatnya ya sudah cukup familiar kita temui. Yang pertama yang kita gunakan yaitu aki. Nah, aki kayak gini teman-teman. Ini dia aki. Ini aki teman-teman, fungsinya dia untuk menyimpan cadangan listrik. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan aki dengan kapasitas 100 ampere. Ini teman-teman. Jadi perhitungan pemakaian aki itu ketika semakin tinggi ampere atau arus dari aki itu, semakin besar listrik yang bisa disimpan di dalam aki ini. Nah, 100 ampere ini perhitungannya kalau terisi penuh, dia bisa digunakan kurang lebih hampir 20 jam untuk pemakaian daya 50 watt. Jadi misalnya kita punya alat-alat listrik yang di situ totalnya 50 watt, bisa aki 100 ampere ini bisa kita buat nyalakan alat-alat tersebut sampai hampir 20 jam. Perhitungannya seperti itu teman-teman. Jadi 100 ampere 100 kali 12 volt sama dengan 1200 watt per jam. Nah, itu tinggal kita bagi berapa beban yang kita gunakan, nanti akan kita dapatkan berapa lama waktu penggunaan, berapa lama waktu durasi aki itu bisa kita gunakan untuk menyalakan alat-alat listrik kita. Itu teman-teman sedikit sekilas tentang aki. Kemudian yang kita gunakan yang kedua yaitu alatnya ini teman-teman. Ini namanya inverter, power inverter. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan power inverter dengan dengan daya 1000 watt. Cuman ini untuk daya rata-ratanya 500 watt. Jadi teman-teman, cara untuk memilih inverter yang baik yaitu gunakanlah inverter yang di situ dia menggunakan arus murni atau power inverter sinus wave. Kenapa kita harus pakai yang itu teman-teman? Karena dia arus listriknya hampir sama dengan arus listrik PLN. Jadi dia bisa mengangkat beban alat listrik kita dengan arus listrik yang lebih bagus daripada inverter yang umum yang lain. Jadi teman-teman kalau beli inverter pakai yang sinus wave. Nah, di sini saya menggunakan merek Tavware. Jadi ini saya kemarin nyari di mana di marketplace itu dapat yang di situ harganya murah tapi dia sudah bagus. Dia pakai sinus wave. Ini harganya kurang lebih 400 ribuan. Nah, kalau akinya ini saya belinya sekitar 900 ribuan. Itu saya tukar tambah dengan aki bekas. Kalau aki harga aslinya itu 1.300.000-an kalau nggak salah. Itu kemudian alat yang kedua yaitu ini yang ketiga ini teman-teman. Saya menggunakan charger aki otomatis. Ini fungsinya untuk mengisi menyimpan arus listrik yang dari PLN disimpan ke aki kita. Jadi ketika listrik PLN kita nyala, kita stromkan ke aki kita, nanti dia akan menyimpan listrik itu di aki kita ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memilih chargernya, pilih charger yang di situ ada fungsi auto cut off. Jadi ketika
aki ini sudah penuh, dia akan berhenti mengisi, dia akan memutus arus ke aki ini, sehingga biar aki kita ini lebih awet gunakan. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang kita gunakan adalah kabel steker male to male. Jadi ini fungsinya teman-teman, nanti ketika listrik kita padam, kita langsung saja ya cara kerjanya teman-teman. Sini yang pertama kita cas dulu aki kita pakai charger otomatis. Nah ini charger otomatis kita tancapkan di listrik PLN kita jalur PLN kita tancapkan. Terus jangan lupa teman-teman, ini untuk jepit merah dia masuk ke positif. Ini masuk ke positif, kemudian yang hitam ke negatif. Nah, ini untuk mengecas aki kita. Kemudian untuk inverter ini teman-teman, ini sama juga, dia menggunakan jepit buaya juga. Nah ini ada jepit warna merah, kita jepitkan ke positif, kemudian jepit warna hitam kita jepitkan ke negatif. Nah ini sudah siap digunakan teman-teman. Jadi ketika simulasinya, ketika nanti pertama kita isi dulu aki kita simpan dulu arus listrik yang dari PLN, kita simpan di aki kita. Kemudian ketika listrik kita padam, kita bisa gunakan cadangan listrik yang ada di aki ini. Nah ini fungsinya hampir sama dengan genset teman-teman. Jadi tapi ini juga masih semi manual ya teman-teman, masih manual. Jadi dia nggak otomatis langsung nyalakan, itu enggak. Jadi kita harus kita harus matikan dulu yang di PLN itu, kita jeglekan dulu. Kemudian ini kabel steker ini tancapkan ke stop kontak yang ada di rumah kita. Kemudian yang ini masuk ke sini. Jadi nanti rumah kita akan menyala kembali listriknya. Jadi kita bisa menyalakan lampu, bisa menyalakan TV, bahkan bisa untuk menyalakan AC. Nah itulah teman-teman. Jadi kehebatan inverter yang sinus wave seperti itu. Jadi dia harusnya hampir sama dengan arus dari PLN. Jadi mampu untuk menyalakan alat-alat listrik yang ada di rumah kita. Seperti itu. Dan buat teman-teman, ada 4 macam alat yang kita butuhkan. Yang pertama aki, kemudian charger otomatis, power inverter sinus wave, kemudian kabel. Oke, sekian teman-teman untuk tips dari saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa klik subscribe and like channel YouTube